Selamat siang, mari silakan masuk. Masuk. Silakan duduk ya. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Baik, Ibu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih banyak ya karena adik-adik sudah meluangkan waktu adik-adik untuk bertemu bersama Ibu di tempat ini dalam melakukan kegiatan kita untuk kedepannya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu meminta satu orang dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, kepada adik dipersilakan. Baik, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita sama-sama menyempatkan kita untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Dan selanjutnya adik-adik juga belum Ibu sudah melihat adik-adik di sekolah, dan begitu pun sebaliknya adik-adik sudah mungkin sering melihat Ibu di sekolah tapi belum tahu namanya siapa ya. Iya, Ibu. Alangkah baiknya dalam melakukan kegiatan kita untuk selanjutnya kita perkenalkan diri dulu, mulai dari Ibu ya adik-adik. Nama Ibu Jessi. Ibu sudah mengabdi di sekolah kita ini sudah 2 tahun. Nah selanjutnya kepada adik yang di sebelah kanan Ibu dipersilakan. Baik, Ibu. Nama saya Ayu, Ibu. Saya dari kelas 9A. Ayu, terus Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya dari kelas 9B. selanjutnya. Oke, baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Tini. Saya dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Ningsi. Saya dari kelas 9B. Ya baik, jadi di sebelah kanan Ibu namanya Ayu, terus Erika, ada adik Vini dan juga adik Nisi. Nah adik-adik, Ibu mau tanya nih, kira-kira adik-adik sudah mengetahui tidak tujuan adik-adik dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini? Belum, Belum Ibu. Belum tahu, Ibu. Karena adik-adik belum tahu. Nah, Ibu di sini sedikit menjelaskan ya terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi kegiatan yang kita akan lakukan yaitu adik-adik tentang bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu atau mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah ya. Nah adik-adik, jadi kegiatan bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan yang sekarang sudah kita lakukan seperti yang sekarang kita lakukan ini merupakan kegiatan bimbingan kelompok, di mana di dalamnya nanti kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan materi-materi yang kita akan bahas bersama di dalam kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, apakah adik-adik bisa paham? Bisa, Ibu. Oke adik-adik. Selanjutnya adik-adik, di sini Ibu meminta semoga adik-adik sebentar dalam kegiatan adik-adik bisa terbuka, terus dan juga adik-adik pada saat datang ke sini tadi adik-adik datang secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain ya. Iya, Ibu. Ya. Dan adik-adik di sini Ibu sebentar akan di sini sebentar Ibu akan memfasilitasi adik-adik supaya adik-adik dapat berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Ya. Nah selanjutnya adik-adik untuk kesepakatan waktu. Nah Ibu meminta kesepakatan waktu dari adik-adik nih. Kira-kira adik-adik kita bisa melakukan kegiatan kita pada hari ini selama 40 menit. Apakah adik-adik setuju? Setuju, Ibu. Nah, karena adik-adik sudah setuju untuk kita melakukan kegiatan kita pada hari ini selama 40 menit ke depan, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan topik materi kita pada hari ini. Nah, jadi adik-adik, topik materi kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan potensi diri. Nah, jadi sebentar kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan potensi diri ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai masuk dalam kegiatan penyampaian materi, di sini Ibu melihat adik-adik kurang semangat ya. Iya, Ibu. Iya ya. Nah, oke adik-adik. Jadi di sini Ibu ada ice breaking. Nah, di sini ice breakingnya itu adalah tepuk semangat. Nah, jadi cluenya begini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Ibu. Kita mulai ya. Ya, Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke adik-adik, karena adik-adik sudah
sudah semangatnya. Jadi Ibu tanya nih, kira-kira adik-adik sudah siap tidak mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Ibu. Siap ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke topik materi kita terkait dengan potensi diri. Nah, adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan PPT. Nah, adik-adik sabar ya, Ibu tayangkan dulu PPT-nya. Ya, Ibu. Nah, ini adik-adik, ini adalah berkaitan dengan potensi diri. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita mulai nih, kira-kira ada yang tahu tidak pengertian dari potensi diri itu seperti apa? Ada yang tahu potensi diri? Saya Ibu. Ya, kepada adik Erika. Baik Ibu, menurut saya potensi diri itu adalah kemampuan dari diri kita sendiri, baik dalam hal pengetahuan pendidikan, di luar pendidikan dan lain-lain Ibu. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Sama Ya. Oke, baik. Apa yang adik Erika sampaikan itu benar. Nah, jadi di sini menurut ahlinya itu, menurut Wiono pada tahun 2006, potensi merupakan kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Nah, jadi adik-adik di sini menurut pendapat Wiono itu potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan di sini juga ada menurut para ahli Marci, potensi itu adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Nah, jadi di sini adik-adik potensi diri itu potensi yang belum adik-adik keluarkan dari dalam diri adik-adik, kemampuan dari dalam diri adik-adik yang belum adik-adik keluarkan. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, kira-kira ada yang memiliki kemampuan tidak? Mungkin kayak kemampuannya, misalnya kemampuan membacanya bagus, tapi dia malu untuk, atau dia masih takut untuk menampilkannya atau menunjukkannya. Ada? Saya Ibu. Adik Erika mungkin? Ibu, sebenarnya saya mungkin dari pandangan saya Ibu, saya itu sebenarnya bisa bernyanyi Ibu, tetapi saya masih malu-malu untuk mengeluarkan suara saya Ibu. Iya, karena adik Erika masih malu-malu ya. Nah, mungkin adik-adik yang lain ada kemampuan yang masih terpendam. Saya Ibu. Iya. Adik Ayu Sama seperti Erika tadi, Ibu, saya suka menari kan Ibu, tapi kayak saya iya. tidak percaya diri Ibu untuk tampil depan teman-teman. Soalnya mereka kan suka ketawa saya, kalau saya sudah berdiri saja mereka sudah ketawa Ibu. Jadi saya tidak bisa menunjukkan skill dance saya Ibu. Oh ya, adik Ningsi. Saya Ibu, saya rasa bahwa saya punya kemampuan ngomong di depan Ibu, hanya tidak percaya diri. Tidak percaya diri, malu ya. Ya, adik ini mungkin ada. Kalau saya Ibu olahraga Ibu. Oh, olahraga. Ya Ibu. Oh iya, baik. Jadi dari adik-adik semua apa yang sudah adik-adik katakan itu memang benar ya. Jadi dari adik-adik ini memiliki kemampuan yang selama ini terpendam dan cukup malu ya, atau tidak mau untuk memunculkan atau menyampaikannya. Ya. Oke, nah di sini ada berkaitan dengan macam-macam potensi diri. Dan di situ ada potensi fisik, di mana potensi ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya. Contohnya seperti misalnya di sini potensi fisik itu misalnya hidung itu untuk gunanya hidung untuk Bernafas, mencium aroma. Iya. Selanjutnya ada tangan untuk menulis. Nah, terus kaki untuk berjalan. Kalau telinga mendengar. Oke, baik. Nah, itu berkaitan dengan potensi fisik. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah potensi mental intelektual. Nah, fungsi dari potensi ini yaitu adalah untuk merencanakan sesuatu atau bisa menghitung dan menganalisis. Misalnya di sini adik-adik mempunyai kemampuan yang ya cukup untuk berhitung, misalnya kayak menghitung rumus di matematika. Mungkin ada dari adik-adik sendiri ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Tidak, kami tidak pandai Pintar untuk menghitung. Kalau menghitung tidak. Tidak. Iya, Ibu, susah Tidak ya. ya, susah. Bukan basic saya.
Oke, selanjutnya ada potensi sosial emosional. Nah, fungsi dari potensi ini yaitu untuk bertanggung jawab, seperti mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Nah, di mana potensi sosial emosional ini adik-adik dalam kehidupan sosial adik-adik bisa misalnya ibu guru sudah kasih tugas nih. Di sini kan adik-adik mengerjakannya, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab dari adik-adik untuk mengerjakan tugas. Nah, ada yang selanjutnya itu mengendalikan amarah atau bisa mengendalikan emosi. Nah, mungkin dari adik-adik sendiri di sini ada adik-adik yang tidak bisa mengendalikan emosi atau amarah dari adik-adik. Ada. Siapa? Coba angkat tangan. Saya Ibu. Oh, semua ya. Ibu minta salah satu saja ya. Nah, mungkin dari adik Ayu bisa. Baik Ibu, biasanya kalau sudah emosi, kalau sudah marah-marah, entah itu di depan umum atau hanya berdua saja, itu emosinya kayak meluap. Iya. Bukan hanya marah, senang juga begitu, kayak excitednya berlebihan, jadi kayak susah untuk mengontrolnya itu. Iya, baik. Mungkin ada lagi? Sudah diberikan kesempatan. Ah iya, sudah ya. Nah, selanjutnya yaitu adik-adik kita bagaimana sih cara mengenali potensi diri. Nah, di sini Ibu ada beberapa cara atau ada beberapa tips ya. Yang pertama itu adalah kenali diri sendiri, mengenal diri sendiri. Nah, mungkin adik-adik bisa mengartikan atau menjelaskan bagaimana sih mengenal diri sendiri itu. Saya Ibu. Oh, adik Erika bisa. Menurut saya Ibu, cara kita mengenal diri sendiri itu kita mengetahui sebenarnya kita punya minat dan bakat itu dalam hal apa Ya. dan kita punya hobi itu di bidang apa ini. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, terima kasih adik Erika ya, apa yang sudah adik katakan tadi itu memang benar. Itu merupakan salah satu cara untuk dapat kita gunakan dalam mengenali diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah tentukan tujuan hidup. Mungkin ada adik-adik yang bisa menjelaskan. Oh, adik Ningsi, dipersilakan. Jadi cara untuk kita menentukan tujuan hidup itu, contohnya seperti sekarang kan kita ada sementara sekolah, berarti kita memiliki target kayak 2 tahun lagi saya harus tamat, Iya. habis 4 tahun lagi saya harus menyelesaikan S1, dan kita tuh harus ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan kita bingung Ibu mau menjalankannya ini seperti apa. Ya, memang ya adik-adik, dalam kehidupan kita ini kita harus memiliki target ataupun tujuan yang harus kita capai. Iya. Ya, oke. Dan selanjutnya adalah kenali motivasi hidup. Nah, di sini adik-adik, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang memiliki motivasi tidak dalam hidup ini? Pasti ada. Memiliki Pasti ada. ya. Ibu. Mungkin salah satu dari kalian bisa menyebutkan kira-kira motivasi yang misalnya kayak motivasi saya begini-begini. Coba. Orang tua Ibu. Orang tua yang Orang tua. Kalau adik ini, Saya untuk motivasi saya selain dari sama kayak teman Ningsi tadi, saya juga mempunyai cita-cita yang tinggi Ibu. Jadi saya tuh punya motivasi belajar, semangat untuk kejar sampai cita-cita Ibu. iya betul sekali. Mungkin dari adik Ayu, adik Erika. Kurang lebih sama Ibu. Sama ini. Iya, oke. Selanjutnya adalah hilangkan negative thinking. Nah, di mana di sini adik-adik kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu, tapi kita harus bisa menerapkan pikiran-pikiran yang positif. Nah, jadi adik-adik jangan pernah untuk berpikir kalau sesuatu hal itu sifatnya selalu negatif ya, tapi harus berpikir bahwa ada suatu hal yang selalu bersifat positif. Nah, selanjutnya jangan mengadili diri sendiri. Nah, maksudnya di sini adik-adik, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, Anda jangan menyesali dan mengadili diri sendiri. Misalnya kita sudah gagal dalam melakukan sesuatu nih, tapi habis itu kita kayak mengeluh, terus kita kayak, saya sudah sampai di sini, saya menyerah sebentar. Jangan pernah mengadili diri kita sendiri ya. Ya, Ibu. Selanjutnya adik-adik menggali potensi diri. Nah, ada beberapa faktor yang dapat membuat kita dapat menggali potensi diri kita sendiri. Yang pertama ada percaya diri. Mungkin adik-adik bisa menjelaskan atau menyampaikan pendapat dari adik-adik terkait dengan faktor yang pertama, yaitu percaya diri. Percaya diri, iya, bisa. Bisa. Ya, coba salah satu dari kalian.
percaya diri itu artinya kita memberikan kepercayaan untuk diri kita Iya. sendiri bahwa kita bisa mampu melakukan segala sesuatu. Ya, misal berarti dari sini ya adik-adik misi bisa dalamkan adik misi kalau tidak salah tadi Ibu dengar potensi terus kemampuan yang masih terpendam dalam diri adik misi adalah apa tadi adik? Mampu berbicara diri tapi masih kurang percaya diri. Nah, itu merupakan faktor. Jadi di sini kan faktor-faktor yang dapat menggali potensi diri adik yaitu percaya diri. Jadi adik misi bisa melatih diri adik misi untuk selalu percaya diri dan harus bisa ini adik Nancy yakin dan bisa untuk percaya diri dalam berkomunikasi di depan banyak orang. Nah, selanjutnya adalah hobi dan minat. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan hobi dan minat dari adik-adik yang masih terpendam. Nah, selanjutnya itu adik-adik pergaulan. Pergaulan juga dapat mempengaruhi dalam menggali potensi yang ada dalam diri kita. Misalnya seperti apa nih kira-kira pergaulannya? Pergaulan yang baik akan membawa kita Iya, yang baik, kalau dia negatif akan membawa kita tidak baik. Jadi kesimpulannya adalah carilah teman-teman yang dapat mempengaruhi diri dari adik-adik ya, Bu. Oke, adik-adik. Positif tuh Ibu. Iya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang dapat mempengaruhi diri adik-adik ke ranah yang negatif ya, tapi harus ke yang bagian positif. Tergantung ibu, kalau dia yang mau untuk berlarut dalam hal itu pasti. Iya, tapi usahakan ya cari teman-teman yang memiliki sifat yang positif ya. Iya. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, adik-adik, karena materi kita sudah selesai, di sini Ibu meminta untuk kita buat dua kelompok kecil ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Adik-adik bisa merefleksikan kira-kira materi atau apa sih yang adik-adik dapat dari materi yang sudah kita bahas bersama. Nah, adik-adik bisa melakukan diskusi dalam kelompok kecil atau merefleksikan kira-kira apa sih yang adik dapat dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik Ibu ya. Dan nanti adik-adik Ibu menyampaikan ya. Nanti sebentar kalau adik-adik sudah selesai melakukan diskusinya, adik-adik bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya adik-adik. Baik Ibu. Sudah. Oke, baik. Pada kelompok 2 Ibu persilakan. Jadi di sini ada potensi diri. Nah, di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dalam ranah fisik, yaitu seperti hidung, mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Ya. Yang berikut itu intelektual, yang dimana itu kita memiliki nilai dalam akademik maupun dalam agama dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut itu adalah sosial emosional, kita bisa membentengi diri, kita bisa melindungi diri untuk bisa mengontrol diri dalam situasi apapun. Nah, yang berikut itu kita memiliki, masing-masing orang sudah pasti memiliki potensi diri dan kita tinggal mengolahnya atau kita tinggal membuat sesuatu yang bisa mengembangkan potensi tersebut. Lalu yang berikut itu cara mengenali diri. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang menjadi kemauan kita, yang menjadi target hidup kita, apa yang menjadi tujuan. Nah, yang berikut itu kenali diri sendiri, lalu tujuan hidup, motivasi, terus hilangkan pikiran-pikiran negatif, lalu jangan mengadili diri sendiri. Ya, betul sekali. Nah, mungkin dari kelompok 2 sudah Ibu. Silakan. Jadi baik Ibu, kalau dari kelompok kami di sini yang pastinya potensi itu bukan hanya dari ya kognitif saja, kayak kalau orang pintar itu berarti masuk, kayak kalau dia pintar berarti potensinya di situ. Jadi kita yang kalau di bidang olahraga kayak tadi menyanyi, menari itu kayak orang lihat kayak tidak ada potensi, kayak tidak baik lah begitu Ibu. Jadi maksudnya kayak potensi itu kayak kita lihat bagusnya bukan hanya dari ranah kognitif, tapi dari emosional kita, bagaimana kita mengatur, mengontrol emosi kita, sedih, senang, itu juga bisa menjadi salah satu potensi dalam diri kita. Nah, ada beberapa faktor juga. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, kemudian juga kita juga harus bisa berpikiran positif, menghilangkan negative thinking tadi, kemudian punya tujuan yang jelas nih. Kalau kita sudah punya tujuan yang terarah, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah,
cara kita untuk menggali potensi itu adalah yang paling utama percaya diri. Kalau kita bisa percaya diri, maka kita dapat mencapai tujuan kita. Baik, terima kasih kepada adik-adik dan terima kasih karena adik-adik sudah masuk dalam diskusi kelompok kecil ya. Nah, jadi apa yang adik-adik lakukan itu tadi merupakan diskusi kelompok kecil. Nah, jadi adik-adik juga sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya adik-adik. Nah, di sini Ibu menyimpulkan bahwa ternyata adik-adik sudah memahami materi kita dan sudah memahami bagaimana sih kita dapat bagaimana sih caranya agar kita dapat menggali potensi dalam diri kita. Nah, seperti yang adik-adik sudah katakan bahwa adik-adik ternyata selama ini memiliki kemampuan dalam diri adik-adik yang mungkin adik-adik belum dapat atau belum saatnya untuk bisa menunjukkan bahwa adik-adik itu bisa dalam hal apapun ya. Ya, Ibu. Oke, baik adik-adik. Nah, karena materinya sudah selesai dan adik-adik sudah merefleksikan terkait dengan materi kita pada hari ini, di sini Ibu memiliki LKPD. Nah, adik-adik, LKPD ini merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, jadi isi dari LKPD ini adalah adik-adik dapat mengisi soal-soalnya berkaitan dengan bagaimana pemahaman adik-adik dalam materi kita pada hari ini. Baik, Ibu. Baik, ya. Ya, Ibu. Silakan dibantu. Silakan diisi ya. Baik, Ibu. Sudah Ibu, sudah. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Nah, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk menyimpulkan terkait dengan topik materi kita pada hari ini. Salah satu dari kalian bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Ada adik Ayu. Oke, baik, Ibu. Jadi mengenai topik kita mengenai potensi diri. Jadi potensi itu berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki yang belum kita munculkan. Nah, untuk potensi itu sendiri ada potensi fisik, kemudian mental intelektual dan juga sosial emosional. Nah, beberapa faktor yang perlu kita perhatikan itu bagaimana nih cara kita untuk mengenali diri kita sendiri, kemudian memiliki tujuan yang jelas dan juga memiliki motivasi. Kemudian cara kita untuk menggali potensi kita itu yang paling utama adalah kita harus bisa percaya diri, kemudian mengetahui minat dan bakat kita itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih adik Ayu yang sudah menyimpulkan keseluruhan dari materi kita. Nah, mungkin dari adik-adik sendiri pesan dan kesan yang bisa disampaikan saya kepada adik Ayu, kepada adik ini, maaf. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya sangat senang mengikuti kegiatan kita hari ini dengan topik materi kita yaitu potensi diri. Jadi saya bisa mengetahui beberapa cara yang bisa saya bisa terapkan cara ini untuk menggali atau mengenali potensi diri saya. Mungkin selama ini belum saya tunjukkan itu, begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada adik ini yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya terkait materi kita pada hari ini. Nah, adik-adik di sini juga Ibu sudah menyiapkan evaluasi hasil terkait materi kita pada hari ini. Ibu mohon untuk dibagikan ke teman-teman adik Ayu. Ya. Mohon diisi ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. silakan dikumpulkan. Oke, baik ya adik-adik. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah meluangkan waktu adik-adik untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Dan Ibu berharap semoga adik-adik dapat menerapkan materi yang sudah adik-adik dapat pada hari ini. Nah, adik-adik, sekian kegiatan kita pada hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih banyak ya, dan semoga adik-adik bisa belajar. Baik, Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan kita, marilah kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Doa sama-sama.
Baik, terima kasih adik-adik. Ya, Ibu. Ibu persilakan adik-adik untuk kembali ke kelas 9 adik-adik. Baik, Ibu.